Hai, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan materi e-bisnis setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan internet, mempengaruhi perkembangan e-bisnis, serta apa itu e-bisnis dan juga khususnya perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. Kali ini kita akan membahas mengenai e-bisnis teknologi serta hal-hal terkait lainnya yang related dengan topik ini. Adapun subtopik kali ini antara lain, pertama, plus minus, yang mana kita akan membahas terlebih dahulu tentang kekurangan dan kelebihan e-bisnis. Lalu kedua, faktor-faktor keberhasilan maupun yang dapat menyebabkan kegagalan e-bisnis. Ketiga, kita akan mempelajari sejarah perkembangan e-bisnis. Berikutnya mengenai tahap-tahap evolusi e-bisnis. Dan yang terakhir, kita akan membahas dimensi ruang lingkup e-bisnis. Oke, kita akan mulai dengan subtopik pertama kita, yaitu mengenai kelebihan maupun kekurangan e-bisnis. Berbagai model bisnis yang ada, tidak ada yang lepas dari kelebihan maupun kekurangannya, tak terkecuali juga pada e-bisnis. Walaupun mungkin pada bagian akhir penjelasan ini, kita dapat menganalisis maupun menyimpulkan dari sudut pandang kita masing-masing, apa yang membuat para pebisnis saat ini mulai beralih dari model tradisional ke model bisnis berbasis elektronik maupun internet. Dalam hal ini adalah e-bisnis. Kita mulai dengan kelebihan e-bisnis. Value apa yang sebenarnya ditawarkan oleh bisnis? Menurut Charles Riger dari IBM dan Mary Donato dari Xerox, paling tidak ada 5 keuntungan yang ditawarkan. Pertama, manfaat paling cepat yang dapat diperoleh perusahaan yang terjun ke dunia e-bisnis adalah perbaikan tingkat efisiensi. Suatu riset menunjukkan kurang lebih 40% dari total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penciptaan dan penyebaran informasi ke berbagai divisi terkait. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi dan e-teknologi di dalam berbagai rangkaian aktivitas bisnis yang dikerjakan dalam suatu perusahaan dapat memangkas ongkos tersebut. Misalnya, penggunaan email dapat mengurangi biaya komunikasi dan pengiriman dokumen. Call center dapat mengurangi biaya pelayanan pelanggan. Website dapat mengurangi biaya marketing dan juga public relation, dan contoh lainnya. Kedua adalah sisi efektivitas. Lihatlah bagaimana dengan dimanfaatkannya e-teknologi sebagai basis e-bisnis dapat berhubungan dengan pelanggannya secara non-stop 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Demikian pula dengan diterapkannya konsep e-supply chain management dapat meningkatkan service level kepada pelanggannya. Manfaat berikutnya yang dapat dirasakan perusahaan adalah kemampuan e-teknologi dalam memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Dengan menghubungkan diri dengan internet, berarti perusahaan secara tidak langsung telah menghubungkan dirinya dengan ratusan juta calon pelanggan yang tersebar di berbagai belahan bumi, termasuk juga memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan domain kerjasama dengan mitranya secara signifikan. Kemampuan ekspansi yang sedemikian mudah menembus batas ruang dan waktu dan tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal, tentu saja merupakan keuntungan yang tak ternilai bagi perusahaan. Lalu juga dari sisi struktur industri, terciptanya berbagai jenis produk baru akibat berkonvergensinya berbagai sektor industri yang selama ini secara struktur terlihat berdiri sendiri. Tengoklah bagaimana sebuah buku dapat dijual dengan cara lelang, atau sebuah bank virtual yang berfungsi pula sebagai penasihat keuangan. Dan yang terakhir, kelebihan dari bisnis adalah opportunity, yang mana dari sisi market atau pasar, hal ini akan memberikan banyak peluang yang lebar dan luas untuk menciptakan produk baru akibat ditemukannya new technology. Di bidang pendidikan tercatat semakin maraknya situs-situs penyelenggara pendidikan atau course online maupun pelatihan e-training secara virtual. Di bidang manufacturing berkembang juga perusahaan-perusahaan yang siap memberikan bisnis outsourcing di bidang e-procurement, e-logistik, e-inventory, dan lain sebagainya. Spektrum value bisnis yang kita lihat pada slide ini dari kiri ke kanan menunjukkan semakin tinggi value yang diberikan e-bisnis kepada perusahaan.
Adapun untuk kelemahan e-bisnis antara lain dapat dilihat pada slide berikut yang dapat dirangkum bahwa model e-bisnis dapat saja menimbulkan kecurangan yang merugikan konsumen sehingga konsumen menjadi tidak percaya lagi pada produk maupun perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena ketergantungan model e-bisnis pada teknologi, khususnya internet, sehingga rawan dari aktivitas hacker ataupun cybercrime seperti pencurian data secara ilegal dan juga human error dari personel perusahaan, serta kendala teknis maupun non-teknis lainnya, seperti misalnya kesalahan pengiriman, karena kesalahan input data atau server mengalami down dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini juga berdampak negatif terhadap sisi finansial perusahaan, yang pada akhirnya terjadi penurunan pendapatan perusahaan. Seperti pada umumnya modal bisnis lainnya, bahwa ada faktor-faktor keberhasilan maupun kegagalan yang dapat terjadi, tak terkecuali pada model e-bisnis ini. Intinya adalah perusahaan dapat belajar untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan yang dapat terjadi. Kita mulai saja. Ini kita akan membahas ada 3 faktor keberhasilan pada e-bisnis. Antara lain, validity. Yang pertama, yaitu kedua pihak yang terlibat dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitasnya untuk memastikan transaksi tersebut valid dan sah. Berikutnya, yang kedua adalah integrity, yaitu kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang diperlukan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Serta berikutnya adalah privacy, yaitu kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Sedangkan untuk faktor penyebab kegagalan, mengapa suatu bisnis bisa gagal dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama adalah masalah komitmen. Hal ini penting dalam suatu bisnis, tak terkecuali pada e-bisnis yang mana jika tidak ada komitmen yang jelas dan saling support dari manajemen puncak khususnya, maka dapat menyebabkan e-bisnis tersebut gagal. Berikutnya adalah jika suatu e-bisnis yang mulai diterapkan pada suatu perusahaan tidak dibarengi dengan change management yang selaras dengan model bisnis yang diterapkan. Faktor berikutnya adalah bisa disebabkan karena tidak profesionalnya vendor IT yang menjadi mitra bisnis. Seterusnya adalah masalah komunikasi. Masalah buruknya infrastruktur komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal pada perusahaan yang bersangkutan. Faktor berikutnya adalah masalah keamanan dalam bertransaksi yang mana konsumen maupun pelanggan sangat concern. Masalah ini yang dapat berakibat fatal jika perusahaan tidak dapat menjaga dan mempertahankan keamanan maupun transaksi dengan konsumen, data transaksi dengan konsumen. Selanjutnya, menurut laporan CB Insight, sebanyak 29% perusahaan startup yang berbasis e-bisnis gagal karena pemakaian uang yang tidak bijaksana ataupun tidak mendapatkan dukungan finansial yang dibutuhkan. Dan juga belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi juga merupakan salah satu penyebab kegagalan suatu bisnis dan faktor-faktor lainnya yang bisa menjadi penyebab kegagalan e-bisnis. Ada salahnya sebelum membahas lebih detail e-bisnis secara konsep maupun teknis, kita perlu belajar mengenai sejarah perkembangan e-bisnis sehingga mencapai perkembangan yang begitu pesat saat ini. Kita mulai saja. Nah, salah satu tonggak bersejarah dalam perkembangan e-bisnis adalah ditemukannya teknologi EDI, yaitu Electronic Data Interchange. Teknologi ini menggantikan surat menyurat secara tradisional maupun fax dokumen dengan transfer data digital dari satu komputer ke komputer lainnya. Teknologi ini bahkan juga pernah diterapkan di era tahun 1979 dengan menghubungkan pesawat TV dengan komputer untuk melakukan transaksi dari program televisi tersebut terkait promosi maupun penjualan produk di acara TV tersebut. Ini biasa kita kenal dengan istilah teleshopping. Adapun rincian perkembangan e-bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1970-an, aplikasi e-bisnis pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang kita sebut dengan istilah Electronic Fund Transfer atau EFT. Dalam perkembangan berikutnya,
Dengan ditemukannya teknologi DI yang sudah dibahas sebelumnya, yang mana teknologi ini dapat digunakan untuk mentransfer data secara rutin, baik dokumen administrasi maupun transaksi keuangan. Ketiga, pada tahun 1990-an, di mana teknologi WWW, yaitu World Wide Web, semakin maju, karena tidak hanya sekedar menampilkan data saja, tetapi sudah mampu menampilkan data berupa gambar, suara, animasi, maupun video pada media internet. Dan era tahun 2000-an, yang mana perkembangan e-bisnis semakin pesat, di mana banyak perusahaan di Amerika Serikat, Eropa, Asia, bahkan Indonesia telah banyak beralih memasarkan produk-produknya melalui internet. Sebelum kita membahas pada subtopik berikutnya, ada baiknya kita mengenal lebih dalam mengenai teknologi EDI. Yang mana pada gambar berikut ini dapat kita lihat bahwa pada teknologi sebelum ditemukannya EDI, proses administrasi, khususnya proses transfer data untuk keperluan transaksi dari penjual ke pembeli dilakukan secara manual dan melibatkan proses yang cukup panjang serta memerlukan kos atau biaya yang cukup besar, baik dari sisi biaya SDM maupun perangkat keras lainnya, sehingga mengakibatkan butuh waktu lama pemrosesan data dan waktu diterimanya produk oleh konsumen dari produsen atau penjual. Nah, hal ini dapat diatasi dengan sangat efektif dan efisien dengan teknologi DI, yang juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen maupun mitra perusahaan dengan tingkat efektivitas yang dilakukan. Transfer data pada teknologi DI mempercepat pengiriman data ke penerima. Begitu juga sebaliknya, dan komunikasi ini dapat langsung terjadi antara aplikasi dengan sistem. Pada berikutnya, kita akan membahas mengenai fase-fase perkembangan evolusi e-bisnis maupun tahapan evolusi e-bisnis pada suatu perusahaan. Baiklah, kita mulai dulu dengan fase-fase revolusi e-bisnis yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase inovasi, konsolidasi, dan reinvensi. Untuk fase inovasi yang terjadi pada era tahun 1995 sampai dengan 2000 dijalankan berdasarkan perkembangan teknologi. Kita sebut dengan istilah teknologi driven. Seperti perkembangan internet, komunikasi dan pertukaran data dan sebagainya. Itulah ciri pada fase inovasi. Umumnya, produk-produk yang dipasarkan pada masa ini adalah produk-produk eceran, seperti yang dilakukan Amazon, seperti menjual buku sampai dengan musik MP3. Untuk fase konsolidasi yang terjadi pada era tahun 2001 sampai dengan 2006, e-bisnis dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis. Kita kenal dengan istilah business driven. E-bisnis tidak hanya sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tetapi dijalankan pada perencanaan bisnis. Sehingga strategi yang dilakukan adalah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online yang pada umumnya disebut dengan bricks and clicks. Fase ini berfokus pada laba. Umumnya, produk yang dijual meliputi produk dengan eceran tinggi dan kompleks, seperti komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya. Seperti contohnya kalau di Indonesia ada situs bineka.com yang merupakan e-commerce yang fokus menjual produk elektronik di negara Indonesia. Untuk fase berikutnya, yaitu fase reinvensi, itu terjadi di tahun 2006 sampai dengan sekarang. Nah, e-bisnis dijalankan berdasarkan pada pelanggan dan komunitas organisasi. Artinya fokus utamanya pada pelanggan dan komunitas organisasi, kita kenal dengan istilah Customer Audience and Community Driven. Jadi beda dengan fase sebelumnya, di inovasi identik dengan teknologi driven, pada fase konsolidasi business driven. Nah, pada tahap ini yaitu reinvensi, itu kita kenal dengan istilah dari Customer Audience dan Community Driven. Jadi pada fase ini lebih memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Jadi fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka. Jadi pertumbuhan jaringan sosial sangat diperhatikan pada fase ini. Umumnya, produk-produk yang dipasarkan lebih berfokus pada jasa dibanding produk. Maksudnya produk fisik. Ya, contohnya adalah Gojek, Traveloka, dan lain sebagainya. Sedangkan terdapat 4 tahap evolusi yang dapat terjadi atau dijadikan panduan pada suatu perusahaan yang membangun e-bisnis. Antara lain, pertama adalah tahap inform. Pada tahap ini, yang biasanya terjadi adalah
ada ya unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil berbentuk software berbasis internet. Contohnya adalah pengembangan homepage yang menampilkan profil perusahaan di internet atau membangun website yang isinya adalah produk-produk yang ditawarkan perusahaan. Tahap berikutnya adalah tahap automate, dengan mencoba untuk mengintegrasikan berbagai unit di dalam perusahaan yang masing-masing telah mengimplementasikan konsep kecil e-bisnis yang tadi pada fase sebelumnya. Contohnya adalah proses pengajuan anggaran dari masing-masing unit ke divisi keuangan. Melalui aplikasi atau modul situs yang lebih dinamis berbasis database, setiap unit memasukkan rencana anggarannya ke dalam suatu anggaran dari seluruh unit yang ada di perusahaan. Tahap selanjutnya kita kenal dengan istilah tahap integrate, di mana dalam tahap ini mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entity lainnya yang ada di luar perusahaan. Bedanya dengan tahap automate yang lebih menekankan pada target efektivitas secara internal, maka pada tahap integrate ini tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaan secara signifikan, baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi value terbesar yang didapat pada fase ini adalah perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan perusahaan lainnya. Dan tahap terakhir dalam membangun e-bisnis dalam suatu perusahaan adalah dikenal dengan istilah tahap reinvent. Tahap terakhir dalam evolusi dapat terjadi secara efektif diimplementasikan jika ada perubahan paradigma mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara mereka melihat bisnis yang ada. Tahap ini mengapa disebut reinvent? Karena perusahaan yang telah memiliki pengalaman sukses menerapkan konsep e-bisnis pada 3 tahap sebelumnya ditantang untuk mendefinisikan ulang mekanisme dan model bisnisnya dengan berpedoman pada peluang-peluang usaha baru yang ditawarkan oleh bisnis. Contohnya adalah perusahaan penjual buku-buku asing yang dapat saja berubah jadi perusahaan penerjemah bahasa-bahasa asing. Yang perlu dilihat dalam tahap ini adalah bahwa perusahaan tidak dapat menerapkan konsep e-bisnis murni tanpa adanya hubungan jejaring dengan mitra bisnis lainnya, atau kita kenal dengan istilah internet working. Jadi prinsip collaboration to compete sering digunakan oleh pimpinan manajemen pada tahap ini. Subtopik terakhir pada pembahasan kali ini adalah mengenai dimensi ruang lingkup e-bisnis. Seperti halnya pepatah yang mengatakan, banyak jalan menuju ke Roma. E-bisnis merupakan salah satu jalan yang dimaksud untuk menuju kepada creation to wealth bagi suatu perusahaan. Dengan kata lain, cakupan atau spektrum e-bisnis dapat sangat luas wilayahnya tergantung dari masing-masing orang melihat definisi dari kata bisnis itu sendiri. Untuk dapat melihat dan menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-bisnis, kita menggunakan prinsip 4W, yaitu what, who, where, and why. Nah, di sini kita dapat melihat gambar dari sumber Mohan Sawhney, ya, yang mana di sini kita lihat ada 4 dimensi. Ada dimensi what, who, where, dan why. Kita mulai saja dari urutannya. Pertama adalah dimensi what. Secara prinsip, e-bisnis jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Jika e-commerce hanya memfokuskan diri pada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik atau digital, e-bisnis memiliki wilayah yang jauh lebih luas. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas relasi antara dua entiti perusahaan, interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya, kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya, pertukaran informasi antara perusahaan dengan para pesaing usahanya, dan lain-lain. Nah, itu adalah dimensi what. Kemudian kita maju ke dimensi berikutnya, yaitu dimensi who. Siapa saja sih yang terlibat dalam e-bisnis? Nah, di sini penjelasannya adalah semua pihak atau entity yang melakukan proses interaksi dalam sebuah sistem bisnis merupakan pihak-pihak yang berkepentingan. Paling tidak ada 7, dari A sampai dengan G, klasifikasi entity dalam e-bisnis. Antara lain, huruf A sebagai huruf pertama adalah agen atau agent. Berikutnya adalah B, ya, B itu adalah bisnis. Selanjutnya C-nya adalah customer, D-nya adalah device, E-nya adalah employee, F-nya family, dan G-nya adalah government. Contohnya adalah sebuah aplikasi tipe e-commerce B2C, business to consumer,
yang merupakan mekanisme hubungan antara sebuah perusahaan dengan para pelanggannya, atau tipe G2G yang merupakan hubungan dua negara mengenai kegiatan ekspor-impor, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke dimensi where. Pada dimensi where, itu membahas di mana sih sebenarnya area atau wilayah kegiatan bisnis yang dilakukan dalam e-bisnis. Jawabannya singkat dan mudah, yaitu di mana saja. Sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau internet sebagai kanal aksesnya. Misalnya, seorang mahasiswa dapat melakukan pembelian online di mobil dengan handphonenya, atau seorang pengusaha yang lagi berlibur di luar negeri dapat melakukan meeting singkat dengan karyawannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk dimensi terakhir yaitu why, yaitu pertanyaan yang sering menghantui para pelaku bisnis tradisional, ya. Mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan e-bisnis sesegera mungkin sebagai model bisnis di masa mendatang? Nah, dimensi ini membahas aspek manfaat ataupun keuntungan yang didapat perusahaan ketika menerapkan e-bisnis. Penerapan e-bisnis secara efektif tidak saja menguntungkan perusahaan karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dihemat, tetapi juga memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya. Dan tidak jarang pula, terdapat sebuah perusahaan kecil yang pendapatannya dapat melebihi perusahaan menengah ataupun besar karena strategi mereka dalam merekam e-bisnis. Saya ambil salah satu contohnya, misalnya Instagram. Instagram adalah sebuah e-bisnis berbentuk aplikasi yang fokus pada aplikasi berbagi foto secara instan dan editing foto, yang sebenarnya didirikan pada tahun 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger sebelum akhirnya dibeli oleh Facebook. Pada hari pertama kemunculannya, saya sebut aja dengan istilah IG langsung disambut banyak orang. Tercatat sekitar 10-15.000 orang mengunduh atau menginstal aplikasi ini dan menjadi pengguna Instagram. Angka ini terus meningkat menjadi ratusan ribu pada bulan-bulan berikutnya, bahkan dalam waktu kurang 1 tahun bisa menembus 10 juta users. IG pada awalnya hanya memiliki 13 karyawan dengan potensi aplikasi yang menjadikan masa mendatang, yang pada akhirnya Mark Zuckerberg sebagai pemilik Facebook melihat peluang ini, akhirnya dia mengakuisisi perusahaan ini ya pada tahun 2012, jadi 2 tahun setelah berdirinya Instagram, dengan nilai fantastik ya pada tahun tersebut ya, yaitu sebesar 1 miliar US dollar. Suatu angka yang menunjukkan ya yang didapat sebuah perusahaan kecil pada mulanya. Oke, itu adalah contoh ya untuk dimensi yang terakhir yaitu why. Demikianlah dari pembahasan topik kali ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa suatu bisnis jika tidak didukung dengan perangkat teknologi maupun software ataupun hardware yang memadai akan membuat perusahaan kalah bersaing. Seperti yang diucapkan oleh John Chambers sebagai pendiri Cisco, minimal 40% bisnis akan mati untuk 10 tahun ke depan jika mereka tidak mencari tahu bagaimana mengubah keseluruhan perusahaan mereka untuk menggunakan new teknologi atau teknologi baru. Oke, sekian dan terima kasih untuk pemaparan materi kuliah hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Thank you.